Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Jalaini Maulana dari kelas 11 IPA 5 absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kejayaan Islam. Seperti peradaban lain, Islam juga dapat mengalami periode dalam sejarah. Adapun satu periode di mana Islam bisa menunjukkan eksistensinya di Eropa bahkan dunia. Periode tersebut terjadi pada saat para filsuf, ilmuwan, dan insinyur muslim tersebut bisa memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Mereka melakukannya dengan menjaga tradisi yang telah ada maupun dengan menciptakan penemuan-penemuannya sendiri. Pada masa kejayaan Islam telah banyak mengaruhi peradaban umat manusia di dunia. Semua bidang kehidupan, bidang politik, sosial, seni budaya, dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan pesat. Kemudian periodisasi sejarah Islam. Periode ketiga, pendidikan Islam mengalami masa kejayaan. Masa kejayaan ini dibawa oleh kekuasaan Bani Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 750 Masehi sampai 1259 Masehi. Masa ini ditandai dengan berkembangnya pesat lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Harun al-Rasyid 170 sampai 193 Hijriah yang merupakan khalifah ke-7 dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahannya, pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Masa kejayaan Islam mengungguli dan bahkan mempengaruhi peradaban dunia. Berdasarkan pendapat Harun Nasution, sejarah Islam dibagi menjadi 3 periodisasi, yaitu klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik pertama, periode klasik dibagi ke dalam 2 fase, yaitu sebagai fase ekspansi dan integrasi 650 sampai 1000 Masehi. Terus kedua, fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Periode pertengahan dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Fase munculnya ketiga, kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi. Periode modern ditandai dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1789 sampai 1801 Masehi, dan munculnya tokoh-tokoh pembaharu Islam. Terus kemudian kemajuan umat Islam. 1. Faktor internal. Berikut beberapa faktor yang mendorong kemajuan Islam, yaitu umat Islam selalu konsisten dan istiqomah pada pelajaran Islam, ajaran Islam. Terus kedua, ajaran Islam sendiri mendorong umatnya untuk maju. Terus ketiga, Islam adalah rahmat seluruh alam. Terus keempat, Islam adalah agama dakwah. Terus kelima, Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Terus kedua, kiatnya usaha penerjemahan kitab-kitab asing dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Terus 1. Ilmu filsafat. Ilmu filsafat ini salah satu ilmu yang mengalami perkembangan pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. 1. Al-Kindi 809 sampai 873 Masehi. Terus kedua, Al-Farabi wafat tahun 1016 Masehi. Terus ketiga, Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. Al-Ghazali 1085 sampai 1101 Masehi. Ibnu Rus 1126 sampai 1198 Masehi. Bidang kedokteran, Jabir bin Hayyan wafat 778 Masehi. Topi bin Khukhra 826 sampai 901 Masehi. Al-Razi atau Al-Razis 809 sampai 873 Masehi. Bidang matematika, Umar Al-Furqan, seorang insinyur yang menjadi lebih arsitek pembangunan kota Baghdad. Al-Khawarizmi yang mengarang kitab Algebra.
Al-Jabbar dan penemu angka 0. Ilmu hadis, ilmu Imam Bukhari 194 sampai 256 Masehi. Imam Muslim, terus kemudian Imam Majah dan Abu Daud. Kemudian tokoh-tokoh masa kejayaan Islam. Ibnu Rushd. Ibnu Rushd merupakan salah satu tokoh berita kejayaan Islam. Ibnu Rushd yang memiliki nama lengkap Abu Walid Muhammad bin Rushd, lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi, dikenal dengan sebutan Averroes. Hampir semua karya-karya Ibnu Rushd diterjemahkan dalam bahasa Latin dan Ibrani. Di antaranya karyanya yang monumental adalah Bidayat al-Mujtahid, Kuliat fi Atib, kuliah kedokteran. Terus kemudian ada Al-Ghazali, lahir pada kota Ghazala, sebuah kabupaten di dekat Tus, Kerusan. Al-Ghazali yang berlengkap nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat muslim antara salah satunya adalah memimpin madrasah Nismaya di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Al-Kindi adalah filsuf besar dalam Islam karena ia adalah orang Islam yang mendalami ilmu falsafat. Terus selain menerjemahkan, Al-Kindi juga menyimpulkan karya-karya filsafat al-Sunnah. Al-Kindi dikenal sebagai pemikir muslim pertama yang menyelaraskan falsafat dan agama. Al-Farisbi, nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad ibnu Tarkan ibnu Uslak Al-Farabi, lahir di Farabi, Transylvania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 1950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Ibnu Sina yang dikenal sebagai Avicenna di dunia barat adalah filsufus, ilmuwan dan juga kedokteran Persia. Sejak kecil Ibnu Sina mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu agama.